Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel with me Miss In from SMPN 175 Jakarta. Today we are going to continue our lesson about recontext. Last week we have studied about this material. This is English material for 8th grade student. Oke, kita ulas sebentar mengenai recontext. Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan atau pengalaman seseorang di masa lalu. Kemudian pekan lalu juga kita sudah mempelajari mengenai struktur teks dalam recontext, yaitu ada 3. Yang pertama, orientation, yaitu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan suatu peristiwa terjadi. Kemudian ada events, yaitu menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Kemudian ada reorientation, yaitu kesimpulan cerita sekaligus penutup, di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini atau pendapat terkait cerita tersebut. Oke, kita langsung masuk ke dalam recontext. Di sebelah kiri ada sebuah teks di sini yang berjumlah 4 paragraf. Kita analisa name of the text part. Oke, di paragraf pertama berdasarkan struktur teks dari recontext ini merupakan orientation yang memperkenalkan, introduce, the setting and participants. Ada setting tempat, setting waktu, juga partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam cerita. Kemudian paragraf kedua dan ketiga sebelum paragraf penutup biasanya merupakan event atau kejadian yang disusun secara berurutan dalam teks. Kemudian paragraf terakhir merupakan orientation atau reorientation yang merupakan penutup of the experience, conclusion of the experience. Biasanya juga selain penutup di situ ada kesan penulis yang dicantumkan dalam tulisan atau dalam teks tersebut. Kemudian di sini ada recontext berikutnya. Kita analisa kembali. Di sini sudah dianalisa ada event yang pertama, yaitu ada di paragraf kedua. Paragraf pertama tadi biasanya merupakan orientation, ya. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat sebelum paragraf penutup merupakan kejadian yang menyusun satu cerita. Dan paragraf terakhirnya adalah reorientation. Jadi nanti kalau ada soal ditanyakan paragraf pertama pasti sebuah recontext pasti adalah merupakan orientation. Dan paragraf terakhir merupakan reorientation. Sedangkan paragraf yang di tengah-tengah pasti event atau kejadian yang menyusun suatu cerita yang ada dalam recontext. Oke. Kemudian generic structure yang ada dalam recontext yaitu simple past tense. Di sini simple past tense in the recontext. Kita ada satu paragraf di sini, ya. Yesterday di sini merupakan adverb time. Kita analisa di sini find the verb in the past simple and write them in the box. Oke, di sini kita temukan yang pertama simple past tense verbnya adalah when. Kemudian kita temukan lagi di kalimat yang kedua ada had. Kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian di kalimat yang berikutnya I played on the swing. Kita masukkan di sini played, kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian but I didn't go on the roundabout. Ya, setelah subject biasanya ada verb dan verbnya di sini adalah simple past tense verb. Didn't go. Kita masukkan ke dalam kotak. I saw my best friend there. Ya, setelah subject I pasti di situ ada verb dan verbnya adalah simple past tense. I saw, masukkan ke dalam kotak. Kemudian we talked about her birthday. Talk juga kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian and she invited me. Invited kita masukkan juga ke dalam kotak. Afterward I didn't want to go home. I didn't want, kita masukkan terakhir ke dalam kotak. Oke, kita pelajari kapan kita gunakan simple past tense. Ya, kapankah kita gunakan simple past tense? Oke. We can use the past simple to talk about things we did in the past. Jadi kita gunakan simple past tense ini untuk membicarakan sesuatu yang sudah lampau, yang kita lakukan di masa lampau. The past simple ending is ed for regular verb. Untuk kata kerja yang bentuknya beraturan biasanya diakhiri dengan ed.
Contohnya, play menjadi played. Kemudian watch menjadi watched. Want menjadi wanted. Untuk irregular verb-nya yang tidak beraturan, bentuknya juga spesial, tidak beraturan juga, dan ini harus dihafal. Eat menjadi ate, write menjadi wrote, go menjadi went, dan banyak lagi. For the negative, untuk bentuk negatif, don't change the main verb. Jangan dirubah kata kerja utamanya, tapi tambahkan didn't. Contohnya, play menjadi didn't play, eat menjadi didn't eat. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini kita cari bentuk simple past tense verb-nya. Oke, go menjadi went, kemudian talk menjadi talked, do menjadi didn't do, kemudian like menjadi didn't like, give menjadi gave, visit menjadi visited, drink menjadi didn't drink, walk menjadi didn't walk. Oke, nah kita saksikan dulu video berikut. Bentar, masih loading. Oke, preparing. Okay, let's watch this video. Hey Gran, did you have a nice weekend? I had a fantastic weekend. Where did you went or go? It's where did you go? Why do we say where did you go and not where did you went? I thought went was the past for go. It is. But is did in the past or the present? Ah, the past. So because of did, we don't change go into went. Exactly. Did tells us we're talking about the past. So where did you go, Gran? I went fishing. No way! What did you catch? Well, I pulled and pulled and pulled, and I thought I had a big fish, but I caught a boot. Oh, who did you go with? I went with John. But Gran, John hasn't got a car. How did you get there? We went on his motorbike. You rode on a motorbike? Gran? Okay, from this video, dari video tadi, kita sudah saksikan dari video tadi, ini akan menjadi penugasan kalian untuk hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan video tadi. Okay, sorry. Nah ini, according to the video, please answer the question below. Watch the video, circle the correct answer. Did Grandma have a nice weekend? Ya, kalian lingkari jawaban yang benar berdasarkan cerita dalam video tadi. Nah, ini ada 5 soal di bagian pertama, kemudian di bagian kedua kalian lengkapi di sini cerita berdasarkan video tadi. Watch the video, read the text, and change the verb in bracket to the right past form. Write your answers in the space below the text. Nanti saya siapkan lembar kerjanya, English worksheet-nya, sama seperti ini, kalian tinggal melengkapi. My grandma had fantastic weekend when she went fishing. She bla 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 thing. Nah, ini dirubah menjadi bentuk past tense-nya. That she catch menjadi apa bentuk past tense-nya? A big fish. She pull menjadi apa bentuk past tense-nya, dan seterusnya. Kalian lengkapi paragraf ini. Kemudian satu lagi, put the words in the correct order to make question about last weekend. Nah, ini disusun menjadi kalimat yang benar. Ini bentuknya masih berantakan, kalian susun menjadi kalimat yang benar, Ini kalimat tanya yang benar. Where did you go? Oke, kemudian di kalimat di number B-nya kalian susun lagi menjadi bentuk kata tanya yang benar. Oke, kalian kerjakan. Nanti kumpulkan tugas kalian di Google Classroom. Jangan ditunda tugasnya. Oke, thank you for joining my classroom and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.